Assalamualaikum teman-teman. Oh iya, kita berjumpa lagi ya. Maaf ini saya sudah lama sih nggak eh, di depan kamera ya, nggak take video seperti ini ya. Udah lama sih sepertinya ya. Mungkin ada baru kemarin karena memang kemarin saya sakit, kurang enak badan jadi males banget sih pegang HP gitu rasanya. Oh ya, untuk kali ini kita mau berbagi sharing tentang apa ya teman-teman? Hmm, tentang iri dengan kesuksesan orang lain. Gitu. Iri dengan kesuksesan orang lain itu pada diri manusia wajar ya, lumrah. Diri saya juga seperti itu. Kadang saya menganggap kok bisa ya orang itu seperti itu, kok bisa ya tetangga itu seperti itu, kok bisa teman kita seperti itu. Tapi untuk menyikapi hal yang seperti itu kita harus sikapi dengan pikiran yang bijak, hati yang lapang. Jangan sampai bergemuruh dan membuat kita iri ataupun sirik dong. Nah, irinya kita iri ke hal-hal yang baik dulu. Nah, hal-hal yang baik bagaimana? Prosesnya yang kita iri, bukan keberhasilannya. Prosesnya, kita lihat prosesnya mereka bisa berhasil, kita lihat prosesnya mereka bisa sukses. Mereka sukses karena mereka punya perjuangan di dalamnya. Mereka sukses karena di dalamnya mereka nggak menyerah. Mereka bangun dari zona nyaman. Kalau kita cuman tidur-tidur doang di rumah, mau sukses dari mana? Orang bilang kita cuman di rumah aja. Iya, saya ibu rumah tangga di rumah. Tapi sharing dengan teman-teman kan juga berpengalaman. Nah, daripada kita ngobrol ngerumpi kesana kemari ya teman-teman. Tapi di sini kita saling sharing, di sini kita saling berbagi. Mana hal-hal yang positif kita ambil dan kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari dan yang negatif kita tinggalkan. Nah, iri hati terhadap keberhasilan orang lain itu cara menghadapinya atau cara menyikapinya adalah mudah. Kita lihat dulu seberapa besar perjuangan mereka. Kita lihat dulu orang-orang itu misalnya ya kayak tangga saya di dekat-dekat rumah saya ini mereka sukses karena mereka eh, mayoritas seorang pedagang gitu kan. Mereka pedagang di pasar, bangun jam 12 malam harus sudah sampai pasar dari sampai pagi ya mereka masih di pasar. Kenapa dibilang nggak sukses? Mereka sukses di tengah malam orang pada tidur, mereka berjuang di pasar, jualan di pasar, dan kita tidur. Mau sukses dari mana? Nah kan gitu. Ada lagi ya di sini orang yang sukses karena keberhasilan mereka belajar siang dan malam, menuntut ilmu, mencari ilmu, belajar di malam hari saat mereka tenang. Kita tidur. Masa sih kita mau sukses seperti dia gitu kan. Ada lagi seorang konten kreator sibuk kesana kemari merekam video, memposting, mengupload video, merekam, cari konten, idenya di malam hari digunakan cari konten, siangnya diterapkan untuk membuat video. Itu perjuangan teman-teman. Nah, kita konten kreator pemula baru 1 bulan seperti saya mau monetisasi, ya belum lah teman-teman, kita baru berjuang. Rasakan para konten kreator dulu yang baru berjuang itu mungkin ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun, yang ada yang cepat juga 2 bulan 3 bulan, tapi mereka berproses, mereka punya cara. Konten kreator terkenal, konten kreator suhu senior itu juga dulunya berproses dari view 0, dari view 10, view 100, naik lagi ke view-view yang lebih tinggi, followernya dari sedikit menjadi banyak, itu mereka berjuang. Mereka berproses teman-teman, nggak langsung ya, mereka langsung bisa dapat apa yang mereka inginkan, enggak. Kalau kita berjuang di sini langsung pengennya kok nggak dimonetisasi ya, kok nggak seperti ini, enggak. Kita lagi berjuang, kita lagi masalahnya kita lagi seorang gitu ya, kita lagi berjuang. Jadi kita lihat dulu perjuangan orang-orang yang kita irikan itu. Nah, kalau kita sudah tahu di mana mereka berjuang, bagaimana kerasnya mereka berjuang, kita akan tahu kalau kita itu cuman seperti ini kok pengen seperti mereka ya nggak mungkin. Nah, itu cara saya menyikapinya. Jadi rasa iri yang tadinya ada dalam diri kita, itu kita turunkan. Kita hilangkan karena melihat perjuangan mereka yang sangat-sangat luar biasa. Orang yang sukses itu biasanya keluar dari zona nyaman. Apa yang dimaksud zona nyaman, teman-teman? Zona nyaman itu dimana kita hanya duduk diam di rumah, kok bisa pengen menikmati hasil. Ada pepatah ya, katanya orang mengatakan akan indah pada hasilnya. Indah pada hasilnya dari mana kalau kita cuma tidur-tiduran doang? Indah dari mana? Nah, seperti itu. Kalau orang zaman dulu ada peribahasa mengatakan berakit-rakit dulu,
berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, itu baru betul. Kita berjuang dulu, baru kita merasakan kebahagiaan. Kita merasakan hasil dari perjuangan kita. Itu yang benar. Kalau kita hanya ngonten 1 hari, 2 hari, 1 bulan, sudah merasa capek, sudah merasa lelah, pengen seperti mereka yang dapat gaji jutaan, ratusan juta. Lihat dulu dong proses mereka, lihat dulu perjuangan mereka. Jadi itulah intinya. Kalau kita merasa iri dengan keberhasilan orang lain, kita lihat dulu apa yang mereka lakukan untuk mereka bisa berhasil. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin ini bisa menjadi pelajaran buat saya sendiri, juga buat teman-teman. Bisa diambil manfaatnya, ya seperti itu. Nah, kita sharing-sharing. Nah, kalau ada pertanyaan bisa komen ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih.